Bentar ya. Oke, kita mulai nomor satu, Rek. Seorang laki-laki 65 tahun datang ke poliklinik geriatri untuk kontrol luka pada ibu jari kaki sebulan lalu. Hasil pengkajian, klien sudah mengkonsumsi obat antidiabetik selama 1 tahun, makan nasinya minimal 1 piring setiap kali makan, minum tehnya 2 kali sehari dan jarang beraktivitas. Tekanan darahnya 150/100, GDS-nya 300, BB-nya 79, TB-nya 159. Apakah topik penyuluhan yang tepat diberikan pada kasus tersebut? Apakah dia DM, perawatan luka, manfaat olahraga, pentingnya minum obat, ataukah pentingnya kontrol teratur? Kira-kira yang mana, Rek, jawabannya? Kira-kira yang mana jawabannya? Tak kasih waktu 1 menit ya. Yang belum ikutan jawab, ayo jawab dulu. Yang belum ikutan jawab, ayo jawab terlebih dahulu yuk. Halo, Kak. Gendeng sih. Oke, jadi jawabannya apa? Kita baca ya, tadi di sini itu pasiennya sudah DM. Nah, karena pasiennya sudah DM, terus di sini itu dia dari pola makannya masih bermasalah. Bermasalahnya apa, Nes? Nah, di sini itu dia makan nasinya minimal 1 piring setiap kali makan. Kalau sehari makan 3 kali, 4 kali lah, 4 piring lah, ya. Sementara orang-orang dengan diabetes mellitus itu harus adanya pengurangan dari karbohidrat yang dikonsumsi ataupun karbohidratnya itu harus dikurangi kayak gitu. Nah, kemudian di sini dia juga permasalahannya jarang melakukan aktivitas ya. Oke, kemudian tekanan darahnya 150/100, GDS-nya 300, BB 79, TB 159. Apakah topik penyuluhan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, karena di sini permasalahan terkait dietnya itu yang dimunculkan lebih banyak, maka yang harus kita tangani terlebih dahulu adalah diet DM-nya. Kak, kenapa kok bukan aktivitasnya? Nah, kalau semisal aktivitasnya kita tingkatkan, sementara input makanannya itu tetap ugal-ugalan, sama saja bohong, ya. Sama saja nanti GDS-nya tetap akan tinggi. Maka yang kita tangani terlebih dahulu adalah terkait bagaimana sih diet DM yang tepat untuk pasien yang mengalami diabetes mellitus. Kalau memang itu sudah dilakukan, pasiennya sudah memahami, baru kita nanti loncat ataupun lanjut ke treatment selanjutnya ataupun intervensi selanjutnya, yaitu kita edukasi terkait aktivitas fisiknya. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya nomor satu adalah A. Kita tulis bersama-sama nanti buat dokumentasi ini ya, biar nggak hilang kunci jawabannya. Nomor satu jawabannya adalah A. Kita lanjut. Nomor dua, seorang perempuan 30 tahun dibawa keluarga ke poliklinik RSJ karena mengurung diri dan tidak mau makan sejak 2 minggu yang lalu. Hasilnya, hasil pengkajian keluarga mengatakan hal ini terjadi sejak anaknya meninggal karena kecelakaan. Pasien mengatakan seandainya waktu itu saya tidak memberikan izin untuk keluar rumah, pasti anak saya masih di sini. Apakah tahap berduka pada kasus tersebut? Apa? Kira-kira masuknya apa? Ayo jawabannya yang mana, yo? Jawabannya yang mana? Oke. Jawabannya adalah betul ya, karena di sini ada kata kuncinya itu pasien mengatakan seandainya waktu itu saya tidak memberikan izin untuk keluar rumah, pasti anak saya masih di sini. Nah, kata-kata pengandaian, jikalau, andai saja,
Eh, jikalau andai saja, jika saja dan lain-lain itu berarti berhubungan dengan bargaining atau tawar-menawar. Kemudian kalau denial itu apa Kak? Denial itu menolak ya. Menolaknya itu dalam artian seperti ini. Kalau misal ada yang nanya, anakmu masih hidup ta? Atau anakmu sehat ta? Iya dong, anakku sehat. Anakku lo nggak sakit apa-apa. Anakku masih hidup, anakku masih sekolah. Nah itu namanya denial. Padahal anaknya sudah tidak ada. Kemudian kalau marah, marah itu dia lebih ke menyalahkan orang lain terkait kondisi yang dia alami. Contohnya, misal nomor satu jawabannya A sayang. Misalnya gini kalau marah itu, anak saya itu meninggal tuh gara-gara itu loh pembantu saya tuh lupa nggak nutup pagar gitu kan. Padahal ya pagarnya sudah ketutup, memang anaknya aja yang bisa buka pagarnya. Nah kayak gitu itu tuh namanya marah. Kemudian kalau depression itu berarti sudah masuk ke ranah dia itu sedih yang berkelanjutan, kemudian sudah mempengaruhi pola makan, pola tidur, sudah tidak mau berinteraksi dengan orang-orang lain. Nah, biasanya itu orang-orang itu berdukanya bisa disfungsional tuh di sini letaknya. Karena dia terlalu lama di fase depresi, akhirnya dia tidak bisa bangkit dan biasanya mengarahnya ke halusinasi. Ya, mengarahnya ke halusinasi, ke isolasi sosial itu masuknya di fase depresi ini. Jadi harus betul-betul dibantu untuk mereka tuh biar bisa bangkit dari keterpurukannya. Setelah mereka bisa mulai bangkit dari keterpurukannya, mereka akan masuk pada fase yang namanya acceptance atau menerima kondisi yang dia alami. Kalau di sini tuh dia sudah mulai bagaimana nanti kehidupan kehidupan selanjutnya dan lain-lain itu masuknya di acceptance. Gitu ya. Karena pada kasus ini ada kata-kata seandainya, maka yang paling tepat adalah bargaining. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2 jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor 3. Ini bacaan dulu, Rek. Seorang perempuan 33 tahun P3A0 pos SC hari ketiga dirawat di ruang nifas. Hasil pengkajian pasien mengeluh nyeri saat menyusui, payudara simetris, teraba penuh, puting susu menonjol, tampak lecet, kemerahan, bayi tampak rewel. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana permasalahannya? Ayo, yang mana jawabannya? Penyangkalan, Kak. Duh, kok penyangkalan? Nomor 3, Kak. Nomor 3. Nomor 3. Se oh, denial itu menyangkal. Ya, betul. Denial itu menyangkal. Nah, ini nomor 3 itu. Loh. Kok saya tebus-tebus kayak gini gitu? Nah, nomor 3 itu di sini ya. Seorang perempuannya tadi itu hari ketiga pos SC. Ternyata dia itu nyeri saat menyusui. Payudaranya simetris. Kemudian teraba penuh. Puting susu menonjol. Tampak lecet. Kemerahan. Terus bayinya tampak rewel. Berarti ini permasalahannya. Kenapa bayi tampak rewel? Karena tadi ya. Untuk isi dari payudaranya sebetulnya ada isinya, tapi untuk proses pemberiannya itu terhalang dikarenakan ada lecet dan kemerahan pada puting payudaranya tadi. Sehingga kalau lecet kan otomatis ibunya juga kesakitan, akhirnya pas waktu menyusui juga tidak optimal. Maka bayinya rewel. Nah, masalah keperawatan yang tepat pada kasus ini, apakah risiko cedera pada bayi? Tidak ada hubungannya. Kurang pengetahuan sebetulnya bisa saja. Kurang pengetahuan, tapi datanya di sini tidak dimunculkan. Kemudian ketidaksiapan menyusui ini bukan ya, ibunya ini siap untuk menyusui, cuma dia itu terhalang tadi ya dari proses pemberiannya yang tidak efektif. Kemudian gangguan fungsi peran juga tidak karena ibunya ini mau menyusui anaknya, yang paling cocok adalah menyusui tidak efektif ya. Proses menyusuinya tidak efektif dikarenakan tadi ada halangannya yaitu adanya lecet dan kemerahan pada daerah puting sehingga anaknya itu tidak maksimal dalam proses menyusuinya. Makanya bayinya rewel. Nomor 3 jawabannya adalah C ya. Menyusui tidak efektif. Nomor 2 tadi jawabannya apa ya? Bergening D. Kita lanjut ya. Nomor 4.
Perawat primer ruang rawat bedah bertanggung jawab pada pasien di ruang tersebut. Salah satu pasien yang dirawat mengalami penurunan status gizi implementasi telah dilakukan semua rencana, namun belum menunjukkan perubahan. Perawat tersebut merencanakan berkolaborasi dengan tim kesehatan lain untuk mendiskusikan masalah tersebut. Apakah kegiatan yang tepat dilakukan? Kira-kira apa, Rek? Kira-kira apa dengan kondisi seperti ini udah bolak-balik tak kasih tahu ya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah betul. Ronde, ronde keperawatan. Loh, kok bisa ronde, Kak? Ya, bisa. Karena di sini ronde keperawatan itu definisinya adalah melakukan sebuah diskusi dengan teman sejawat lainnya, entah itu dokter, farmasi klinis, ahli gizi, dan yang lainnya untuk mencari sebuah solusi terkait permasalahan yang terjadi pada pasien yang masih belum selesai atau kasusnya ini belum tuntas ya. Nah, itu namanya ronde keperawatan. Untuk pembedanya dengan diskusi refleksi kasus itu apa, Kak? Diskusi refleksi kasus itu lebih berfokus pada mengulas terkait kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Contohnya ya, pernah terjadi flebitis gitu di dalam ruangan, semisal. Ada flebitis di dalam ruangan itu, misal dalam 1 bulan itu ada 2 orang yang mengalami flebitis. Akhirnya kan kepala ruangannya, oke, kita agendakan di bulan depan, kita akan melakukan diskusi, kenapa sih bisa terjadi flebitis, terus penyebabnya apa, dan lain-lain. Itu namanya diskusi refleksi kasus. Namanya aja refleksi ya, berarti mencari tahu ataupun mengevaluasi kesalahan yang sudah pernah kita lakukan dengan tujuan untuk upgrade ke depannya agar pelayanannya lebih baik. Itu diskusi refleksi kasus. Kemudian kalau supervisi, nah supervisi itu lebih mengarah ke evaluasi ataupun controlling terkait pelayanan yang sudah diberikan. Nah, supervisi itu bisa berupa supervisi secara langsung ataupun tidak langsung. Kalaupun langsung, itu berarti biasanya Karu ataupun Katim itu mengikuti kita dalam melakukan tindakan untuk melihat secara langsung apa yang sudah kita lakukan. Kalau supervisi secara tidak langsung, itu biasanya di balik layar ya, ditanya-tanya terkait pasiennya, kemudian tindakan ini tuh tadi SOP-nya bagaimana, perhitungan dosis obatnya bagaimana, dan lain-lain. Itu namanya supervisi tidak langsung, atau tidak secara langsung melihat ke pasiennya, tapi di belakang layar. Oke, kemudian, kemudian di sini ada pendelegasian. Kak, pendelegasian itu apa? Pendelegasian adalah sebuah proses timbang apa ya namanya ya, pendelegasian itu pelimpahan wewenang ya, pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan yang dianggap kompeten untuk menggantikan tugas tersebut. Biasanya kan undangannya tuh banyak tuh, jadi ketua jadi kepala ruangan tuh undangannya banyak terus sibuk. Kalau semisal berbenturan jadwalnya, kita bisa lakukan pendelegasian kepada anggota kita dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar semua agendanya itu bisa terlaksana dengan baik dan benar. Tapi dengan catatan, pendelegasian ini harus dilakukan atau harus diberikan kepada orang-orang yang betul-betul kompeten. Jangan sampai kalau semisal gini, ini kita ada undangan untuk pelatihan IKG, tapi kamu limpahkan kepada anak baru yang baru saja 2 hari training di ruangan. Apakah itu bisa, apakah anak baru itu bisa menyerap ilmunya dengan baik, kemudian apakah bisa mengaplikasikannya nanti di ruangan? Tentu kurang ya. Bukannya kita meremehkan anak baru, bukan. Tapi kan biasanya orang-orang yang kompeten itu ya yang biasanya sudah punya pengalamannya banyak. Kemudian dia itu punya jabatan biasanya, entah itu ke Katimu, atau ke si Aimu, ataupun ke yang lainnya, yang dirasa memang sudah kompeten untuk menerima pendelegasian tersebut. Karena pada ujungnya, ketika kita menerima delegasi, kita tuh harus mempertanggungjawabkannya.
Mempertanggungjawabkannya itu apa bentuknya? Ya kita report kepada kepala ruangan. Tadi yang kamu dapatkan itu apa saja. Terus apa saja yang bisa diterapkan di ruangan. Itu fungsi dari pendelegasian. Bukan cuma nyuruh aja. Enggak. Kak Joa, kamu berangkat deh. Pelatihan EKG. Nanti nyampe ruangan nggak ditanya. Enggak. Tapi pendelegasian itu betul-betul ditanya. Kamu kemarin dapatnya apa? Hasilnya. Terus kira-kira coba diajarkan ke temanmu. Kalau kamu mendelegasikan ke orang yang tidak bisa mengungkapkan atau tidak bisa menceritakan kembali apa yang dia dapatkan, ya percuma, kayak gitu ya. Kemudian ada timbang terima. Nah, kalau timbang terima itu handover ya, atau operan yang biasanya kita lakukan, ya, ada dua macam, ada yang operan tradisional, itu yang kita duduk di nurse station, itu operan tradisional, ataupun bedside handover, atau kita operan langsung di samping tempat tidur pasiennya. Kalau sekarang sih sudah zamannya dua kali ya, jadi tradisional sama di bedside handover, atau kita udah keliling ke masing-masing kamar pasien. Kemudian ada discharge planning. Kalau discharge planning itu lebih berfokus kepada edukasi yang kita berikan kepada pasien, mulai pasiennya masuk sampai nanti pasiennya pulang. Tujuannya apa sih Kak? Kok perlu dilakukan discharge planning? Karena pasien itu kan logikanya tidak selamanya hidup di rumah sakit. Pasti dia nanti akan ada masanya pulang. Paling lama berapa sih? Paling enggak ya 3-4 harian kalau BPJS. Kalau sudah pulang itu gimana dia bisa melanjutkan hidupnya dengan baik? Nah, itu kita ajarkan caranya. Kalau pasiennya dengan diabetes mellitus ya diajarkan bagaimana senam kakinya, bagaimana cara penggunaan insulin, bahan makanan penukar, terus dan lain-lain lah yang istilahnya yang berhubungan dengan diabetes mellitus yang sekiranya pasien itu butuh nanti kalau di rumah. Itu namanya discharge planning. Itu sebelumnya teman-teman sudah melakukannya setiap hari ya. Cuma mungkin pembahasannya itu biasanya kita mengatakannya itu edukasi kesehatan ataupun PNKes, bukan discharge planning. Oke. Seperti itu, karena nomor 4 ini jawabannya adalah mengajak teman-teman yang lain, teman-teman sejawat yang lain untuk berdiskusi, maka lebih tepatnya yaitu ronde keperawatan. Oke, ini nggak ada optionnya di sini ya, ditulis aja di kertasnya. Kita lanjut nomor 5. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat di RS dengan diagnosis DM tipe 2 dengan luka gangren. Hasil pengkajian, luka terlihat kotor, basah, dan berukuran 3 kali 4 cm. Perawat melakukan kontrak pada pasien untuk perawatan luka pada setiap pagi dan sore harinya. Perawat tepat waktu untuk melakukan perawatan luka sesuai yang dijanjikan. Apakah prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Yuk, jawabannya apa? Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, karena di sini itu ada kata-kata mereka melakukan kontrak kepada pasien untuk melakukan perawatan luka setiap pagi dan sore hari, maka pada kasus seperti ini prinsip etik yang diterapkan adalah fidelity, teman-teman ya. Jadi apa itu namanya? Melakukan sebuah komitmen ataupun membentuk sebuah janji kepada pasien untuk melakukan perawatan tadi. Pokoknya fidelity itu ingat-ingat berhubungan dengan komitmen, berhubungan dengan janji itu fidelity. Kalau beneficient itu berhubungan dengan pemberian asuhan keperawatan yang maksimal, ya. Kemudian kalau yang non maleficient itu sama, pemberian asuhan keperawatan yang maksimal, tapi lebih mengarah ke mencegah agar tidak terjadinya sebuah cedera. Itu yang non maleficient. Kalau yang autonomi itu lebih menghargai hak pasien untuk menentukan apakah pasiennya ini mau dilakukan tindakan atau tidak. Kalau yang veracity itu lebih ke berkata jujur. Kalau berkata jujur itu yang mengatakan apa adanya. Terkait penyakitnya dia nanya ya kamu jelaskan dengan apa adanya. Kemudian terkait hasil lab yang sudah dilakukan, kamu ditanya ya kamu jelaskan sesuai dengan kemampuanmu tanpa ada yang ditambahkan ataupun yang dikurangi. Itu masuknya di veracity. Karena pada kasus ini membentuk sebuah komitmen yaitu kontrak kontrak tindakan pagi dan sore hari tadi untuk melakukan perawatan luka, maka prinsip etik yang dilakukan adalah fidelity. Oke, jawabannya adalah E. Kita lanjut nomor 6.
Seorang laki-laki 30 tahun dirawat di RSC karena berbicara kasar, tersenyum sendiri, marah-marah, dan tidak mau keluar rumah. Sebentar. Tidak mau mandi. Hasil pengkajian, pasien mengatakan malu karena tidak bekerja setelah di PHK, menunduk dan sedih. Apakah rencana tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Apakah latih cara mengkontrol marah? Bantu untuk melakukan perawatan diri, latih cara mengkontrol halusinasi, latih berinteraksi dengan orang lain, ataukah bantu identifikasi kemampuan positif? Kira-kira yang mana? Ayo, jawabannya mana kira-kira? Jawabannya mana? Karena HDR betul ya. Jadi permasalahan di sini adalah pasiennya mengatakan malu karena tidak bekerja setelah di PHK, menunduk dan sedih. Jadi rencana tindakan yang tepat karena pasiennya ini mengalami HDR yaitu kita bantu identifikasi kemampuan positif. Iya. Jadi karena dia ini permasalahannya adalah HDR, maka kita bantu pasiennya untuk mengidentifikasi kemampuan positif yang dia miliki dengan tujuan untuk meningkatkan rasa percaya dirinya agar dia itu mau berinteraksi lagi, kemudian tidak malu dan lain-lain. Jadi nomor 6 ini jawabannya adalah E. Teman-teman harus ingat untuk keperawatan jiwa itu teman-teman fokus di hasil pengkajian. Oke? Hasil pengkajian itu yang paling penting di keperawatan jiwa. Kak, kenapa bukan alasan masuk? Karena alasan masuk itu bisa terjadi 1 sampai 2 hari sebelum kejadian awal dia marah-marah atau kejadian yang dialami saat ini. Nah, keperawatan jiwa itu bukan mengatasi masa lalu, tapi mengatasi masa kini, ya. Keperawatan jiwa itu mengatasi masa kini. Apa yang ada di depan matamu itu yang kamu lakukan intervensi. Makanya fokus di hasil pengkajian. Here and now-nya apa? Gitu. Semuanya Kak. Semuanya itu fokus di hasil pengkajian. Tapi kalau kayak KMB itu masih riwayatnya itu masih bisa nyaut Kak. Masih bisa nyaut. Kalau di jiwa itu antara alasan masuk dengan pengkajian itu kadang-kadang beda. Alasan masuknya halusinasi. Misal dia mendengarkan sesuatu dan lain-lain. Tapi pas waktu dikaji ternyata ISOS. Itu kan nggak nyambung ya. Jadi biasanya teman-teman tuh terkecohnya di situ. Pokoknya kalau jiwa itu fokus di hasil pengkajiannya apa. Itu yang harus kamu tangani. Kak, kalau semisal di sini itu hasil pengkajiannya tuh banyak diagnosanya, terus aku harus gimana? Kamu harus cari tahu dulu mana diagnosa yang sekiranya itu jika kamu atasi yang lainnya itu bisa teratasi juga. Contohnya seperti ini. Pasien ISOS dengan halusinasi. Kamu atasi yang mana dulu? ISOS atau halusinasi? Aku tanya. ISOS atau halusinasi? Apa yo? Kok halu? Bisa-bisanya milih halunya dulu. Aku kasih logika ya. Aku kasih logika. Pasienmu ISOS sama halusinasi.
Kamu tangani mana dulu? Apakah kamu bisa masuk mengintervensi pasienmu dengan halusinasi kalau isosnya tidak kamu tangani dulu? Ya isosnya dulu loh, Rek. Kamu biar bisa masuk, gini, kamu mau masuk ke rumah nih, mau masuk ke rumah, kuncinya itu nggak ada. Kamu masuk lewat mana? Isos itu mempengaruhi dia mau interaksi atau tidak. Kalau dia nggak mau interaksi, kamu ajarkan, ayo Bu menghardik, apakah masuk ilmunya? Ya nggak iso, ya. Iya, kita fokus biar dia bisa komunikasi dulu. Nah, betul Bu Titi. Jadi gimana caranya pasiennya itu bisa komunikasi. Kalau nanti pasiennya sudah bisa komunikasi, ya, sudah bisa interaksi sama kita, baru kita tangani halusinasinya. Lama dong, Kak. Ya namanya juga berobat ya, proses, nggak bisa langsung satset-satset ya. Kita tangani dulu itu tadi dengan cara tadi agar dia itu bisa berkomunikasi terlebih dahulu dengan kita, setelah itu kita baru masuk ke halusinasinya. Kalau dia aja nggak mau komunikasi, kamu ajarkan halusinasi, apakah dia mau mengikuti perintah kita? Bahkan dia aja mau lihat kita aja nggak mau loh, ya gitu. Jadi isos dulu. Nah, kalau ketemu banyak diagnosa itu kamu pertimbangkan mana dulu ya kira-kira yang harus saya tangani gitu. Oke, lanjut ya nomor 7. Seorang perempuan 56 tahun dirawat di ruang neurologi dengan diagnosis stroke. Hasil pengkajian pasien memiliki riwayat hipertensi tidak terkontrol, GCS 10, pupil anisokor, hemiparasa dinistra, tekanan darahnya 180/90, nadi 58, nafas 26, irama nafas irreguler, suhunya 38. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Ayo jawabannya mana? Jawaban yang mana? Seorang perempuan 56 tahun dirawat di ruang neurologi dengan diagnosis stroke. Hasil pengkajian pasien memiliki riwayat hipertensi tidak terkontrol, GCS-nya 10, pupil anisokor, hemiparasa sintra, tekanan darahnya 180/90, nadinya 58, nafasnya 26, irama nafasnya irreguler, suhunya 38. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apa masalah keperawatannya? Ayo, masalah keperawatannya apa, Rek? Masalah keperawatannya apa kira-kira? Ayo, masalah keperawatannya? Eh, yakin? Yakin? Oke. Yakin, nurse? Ya, gitu dong. Kalau tak tanya, yakin nggak? Yakin dong, nurse. Kenapa harus nggak yakin? Gitu ya, harus pede. Oke, jadi di sini GCS-nya 10 berarti penurunan kesadaran, pupilnya anisokor, kemudian ada kelemahan pada daerah sebelah kiri, tensinya naik, nadinya itu bradikardi, ya. Kemudian irama nafasnya irreguler. Masalah keperawatan yang paling cocok dengan kasus adalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Oke, karena ini berhubungan dengan adanya stroke tadi. Nah, stroke-nya ini mengakibatkan adanya penurunan kesadaran, kemudian ada kelemahan juga, kemudian di sini juga tensinya tinggi ya. Kalau teman-teman buka di SDKI, salah satu tanda
tanda mayor atau tanda minor ya, aku kok lupa. Pokoknya tanda-tanda yang ada di diagnosa penurunan kapasitas adaptif intrakranial itu salah satunya ada bradikardi, nadinya itu bradikardi ataupun takikardi, kemudian tensinya juga naik. Ayo, jadi jawabannya adalah E. Tujuh, Kak, boleh minta testinya. Testi apa iki? Lanjut nomor 8 ya. Seorang ketua tim di UGD memberi motivasi kepada perawat pelaksana untuk mengikuti seminar dan pelatihan BTCLS. Ketua tim juga mengajak anggota timnya untuk membaca artikel penelitian keperawatan minimal seminggu sekali. Apakah tindakan yang dilakukan ketua tim pada kasus tersebut? Apakah membina hubungan yang baik dengan anggota tim? Mengenali keterbatasan, menciptakan kondisi kerja yang nyaman di ruang rawat, memberikan kesempatan pada staf, ataukah menjadikan masalah anggota tim menjadi masalah ruangan? Ayo, jawabannya mana? Jawabannya adalah betul ya. Jadi kita meminta anggota kita untuk membaca, itu tujuannya adalah agar nanti kalau semisal ada sesuatu yang mereka temukan dari penelitian ataupun artikel, mereka itu bisa mengaplikasikan ke pelayanan kesehatan yang mereka tangani. Kayak gitu ya. Misal ada, oh tata laksananya untuk nyeri akut, itu ternyata nggak hanya farmakologi aja, non farmakologinya yang paling bagus tuh ini. Nah, itu nanti bisa diaplikasikan. Jadi kita memberikan kesempatan untuk berinovasi, tapi cara inovasinya itu kita harus cari dulu lewat baca jurnal. Jadi nggak ngasal ya, ada evidence based practice-nya semuanya. Oke, jawabannya nomor 8 adalah D. Alhamdulillah ya Allah. Kita lanjut nomor 9. Seorang perempuan 45 tahun dirawat di ruang rawat bedah pos appendektomi hari pertama. Hasil pengkajian pasien tampak tenang, skala nyeri 3, tekanan darahnya 120/80, nadi 88, dan nafasnya 16. Perawat merencanakan feeding test. Apakah pengkajian yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Kalau feeding test, gimana? Yang mana? Feeding test? Oke, jadi betul ya. Betul. Jadi yang harus kita lakukan sebelum melakukan feeding test yaitu kita cek dulu peristaltik ususnya. Apakah pasien ini sudah siap untuk menerima makanan yang mau dimasukkan ya? Karena ini kan post appendektomi, terus harus tahu lah. Kalau misal post appendektomi itu kan biasanya ada yang pakai GA, yang general anestesi, ada yang pakai cuma setengah aja. Nah, itu takutnya efek samping dari obat-obatan yang dimasukkan untuk yang pas operasinya itu berefek samping ke
kerja ususnya. Jadi ususnya itu ibaratnya gampangnya masih istirahat gitu loh. Nah, kalau masih istirahat dipaksa makan, apakah yang akan terjadi? Pasiennya akan kembung. Oke, kalau kembung nanti malah repot lagi urusannya. Makanya sebelum dia itu menerima makanan harus dilakukan feeding test tadi. Biasanya kalau di rumah sakit itu kita cek bising ususnya. Kita sebetulnya bisa loh ngecek bising usus, tapi untuk lebih amannya kita panggil panggil dokter jaga. Kalau di rumah sakit tuh gitu. Dok, dok, ini ada pasien habis post op berapa jam, tolong dicek bensin ususnya. Kalau dokternya udah bilang ada kok Mbak, ya sudah. Kita coba masukkan yang halus-halus terlebih dahulu, baru nanti lanjut ke yang mulai bertekstur, seperti itu. Jadi jawaban nomor 9 adalah D. Lanjut ya, nomor 10. Pada kunjungan rumah ditemui seorang perempuan 58 tahun mengeluh pusing jika berdiri. Hasil anamnesisnya klien pasca stroke 6 bulan akibat hipertensi sejak 3 tahun yang lalu. Tekanan darahnya 150/90, nadinya 20, hemiplegia ekstremitas kanan. Apakah intervensi keperawatan yang sesuai pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Hmm, Suara siapa itu tadi? Apakah intervensi keperawatan yang sesuai pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Di sini pasiennya itu hemiplegi ekstremitas kanan. Ada kelemahan pada ekstremitas kanannya. Berarti yang kita bantu adalah betul ya. Kita ajarkan pasiennya untuk ROM pasif pada ekstremitas kanan dengan tujuan tadi untuk meningkatkan kekuatan otot, mencegah terjadinya kontraktur, mencegah terjadinya atrofi, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kak, apa bedanya ROM pasif dan aktif? ROM pasif itu lebih ke kita membantu secara seluruhnya dalam proses pengerjaannya. Tapi kalau ROM aktif itu lebih ke apa sih namanya? Mereka tuh melakukan sendiri, kita hanya supervisi saja. Itu ya bedanya di situ. Oke, jadi nomor 10 jawabannya adalah C. Kita lanjut ya. Nomor 11, hasil pengkajian kesehatan pada satu wilayah didapatkan 4% balita dengan berat badan di bawah garis merah, cakupan imunisasinya 80%. 76% pendidikan ibu adalah sekolah dasar dan angka kunjungan posyandunya 40%. Kadang mengatakan pemberian makanan tambahan untuk balita dan penyuluhan kesehatan balita tidak rutin dilakukan setiap bulan di posyandu. Masalah keperawatan yang tepat apa kira-kira? Yuk, jawabannya mana? Kenapa jawabannya defisiensi kesehatan komunitas? Kenapa alasannya? Ayo, kalau kamu yakin, pertahankan. Kenapa alasannya milih itu? Alasannya kenapa milih itu kenapa? Aduh, aduh, aduh. Pemberian makanan dan penyuluhan jarang dilakukan. Lebih dari satu masalah dan program penyuluhannya. Defisiensinya, oke.
Oke, bisa-bisa. Jadi kita lihat ya, di sini tadi cakupannya itu berat badan di bawah garis merah cakupan imunisasinya 80%. Yang berat badan di bawah garis merah tadi ada berapa? Ada 4%. Satu permasalahannya ada berat badan di bawah garis merah itu ada 4%. Kemudian permasalahan selanjutnya kita lihat di sini cakupan imunisasinya baru 80% saja. Oke, kemudian angka kunjungan posyandunya juga cuma 40%. Berarti ini permasalahannya sudah tiga. Terus di sini ternyata sudah ada programnya. Programnya program pemberian makanan tambahan, tapi tidak dilakukan secara rutin di posyandunya. Berarti ada program tapi tidak berlangsung dengan baik. Maka diagnosa yang paling tepat adalah betul sekali yaitu defisiensi kesehatan komunitas, di mana tadi terjadi lebih dari satu masalah, ditambah lagi dari program yang dilakukan itu tidak berjalan dengan baik. Maka jawaban yang paling betul adalah defisiensi kesehatan komunitas. Oke, apakah perlu dijelaskan untuk masing-masing per poinnya ataukah sudah paham sekali terkait diagnosa komunitas? Boleh. Tidak dijelaskan atau enggak? Mau dijelaskan atau direview lagi atau enggak untuk main masing-masing ininya? Sudah paham, nurse? Oke, aku coba jelaskan ya. Untuk perilaku cenderung beresiko ya, perilaku cenderung beresiko itu berarti kata kuncinya adalah belum terjadi masalah. Bentar, bentar aku kaget. Perilaku cenderung beresiko itu berarti belum terjadi masalah. Masalahnya belum ada, namun perilaku yang dilakukan itu bisa berpotensi muncul masalah di kemudian hari. Contohnya, kita itu suka makan makanan yang manis. Saat ini kita belum kena diabetes, tapi nanti mungkin saja 3 sampai 5 tahun ke depan kita bisa kena diabetes mellitus. Itu perilaku cenderung beresiko. Kemudian defisiensi kesehatan komunitas. Nah, defisiensi kesehatan komunitas ini tadi ya, terdapat lebih dari satu masalah kesehatan ataupun lebih dari satu faktor resiko yang bisa menurunkan derajat kesehatan dan tidak adanya program ataupun ada program tapi tidak berjalan dengan lancar. Itu defisiensi kesehatan komunitas. Kemudian ada manajemen kesehatan tidak efektif. Manajemen kesehatan tidak efektif adalah kata kuncinya sudah terjadi masalah, namun, sudah terjadi masalah, mereka paham terkait masalah yang terjadi, namun tidak mau melakukan pengobatan karena ada hambatan. Saya ulang sekali lagi, manajemen kesehatan tidak efektif itu sudah terjadi masalah, ya, sudah terjadi masalah, mereka paham terkait masalah yang dialami, namun tidak mau melakukan pengobatan dikarenakan ada hambatan. Contohnya, pasien dengan hipertensi yang harus kontrol setiap bulan ke puskesmas. Tapi dia itu tidak mau melakukan kontrol kembali karena jarak puskesmas yang terlalu jauh. Itu manajemen kesehatan tidak efektif. Kemudian ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kalau pemeliharaan kesehatan itu sudah terjadi masalah, namun pasiennya ataupun keluarganya ini tidak memahami terkait masalah yang dialami. Sehingga apa? Karena dia tidak paham dengan masalah yang dialami, dia itu nanti akan melakukan hal-hal yang berkebalikan dengan penyakitnya. Contohnya ya, dia kena diabetes, tapi dia masih makan makanan yang manis, kemudian dia masih saja nih nggak mau minum obat ataupun yang lainnya, karena dia nggak tahu kalau orang diabetes itu harus minum obat setiap hari. Kayak gitu, itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kemudian ada kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Namanya aja kata-kata kesiapan. Kesiapan itu diagnosa promosi. Berarti diagnosa yang terjadi atau diagnosa yang diperuntukkan pada orang yang sehat. Berarti di sini itu adanya keinginan dari masyarakat untuk meningkatkan kondisi kesehatannya. Dengan cara apa? Mereka menanyakan terkait bagaimana sih pola hidup yang baik dan benar atau kemudian dia menanyakan bagaimana cara, misal di situ pernah terjadi DBD, gimana caranya biar tidak terjadi DBD, itu masuknya ke kesiapan. Intinya mengarah ke kondisi yang lebih baik itu kesiapan. Gitu ya. Jadi 5 poin itu artinya seperti itu, terus tak tambahin lagi, ada ketidakpatuhan. Nah, ketidakpatuhan itu mirip dengan manajemen kesehatan tidak efektif, cuma kalau ketidakpatuhan itu berhubungan dengan regimen terapeutik. Maksudnya regimen terapeutik itu apa, Kak? Berhubungan pengobatan yang jangkanya itu panjang.
Contohnya, pasien-pasien dengan penyakit kronis atau penyakit terminal yang harus minum obat setiap hari. Itu rata-rata menimbulkan permasalahan tidak patuh karena mungkin mereka malas, nggak suka minum obatnya, ataupun efek sampingnya itu yang bikin mereka nggak mau. Itu masuknya di situ. Jadi masuknya ke ketidakpatuhan. Gitu ya. Kita lanjut nomor 12. Boleh dibaca dulu nih. Perawat UGD menerima 5 pasien yang datang secara bersamaan. Pasien A, balita dengan penurunan kesadaran tidak berespon, riwayat demam selama 1 minggu di rumah. Pasien B, balita perempuan dengan keadaan rewel, demam sejak 2 hari yang lalu disertai dengan muntah dan batuk berlendir. Pasien C, laki-laki 12 tahun dengan kondisi lemah, edema pada kedua kaki dan memiliki riwayat sindrom nefrotik. Pasien D, perempuan 17 tahun dengan deformitas tibia fibula dextra, korban kecelakaan lalu lintas. Pasien E, laki-laki 35 tahun, mengeluh pusing dan badan terasa lemah dengan riwayat hipertensi. Manakah pasien yang perlu dilakukan penanganan segera? Kira-kira mana? Kenapa milih yang A? Jawaban yang mana? Kakak, Alasannya karena ada penurunan kesadaran. dibanding yang lain? Oke, kita lihat ya. Kita bahas dari yang pasien B dulu. Pasien B, balita perempuan dengan keadaan rewel demam sejak 2 hari yang lalu disertai dengan muntah dan batuk berlendir. Apakah bisa masuk ke prioritas? Ya, bisa-bisa saja, tapi di sini itu kan muntah dan batuk berlendirnya itu apakah berpengaruh dengan kondisi klinisnya tidak disebutkan. Datanya kurang. Kemudian pasien C, laki-laki 12 tahun dengan kondisi lemah, edema pada kedua kaki dan memiliki riwayat sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik itu menurut teman-teman bisa membunuh secara langsung atau pelan-pelan? Lama dia ya. Dia tuh lama. Sindrom nefrotik itu lama. Kemudian, pelan-pelan. Pasien yang D itu 17 tahun dengan deformitas tibia fibula dextra, korban kecelakaan lalu lintas. Hanya deformitas ya, berarti masuknya masih di kuning. Kemudian pasien E, laki-laki 35 tahun, mengeluh pusing dan badan terasa lemah dengan riwayat hipertensi. Oke, kalau ini masih mengeluh pusing saja, badan terasa lemah dengan riwayat hipertensi, bisa kita curigai arahnya ke stroke. Nah, di sini yang paling bahaya itu adalah betul yang A, di mana di sini balita dengan penurunan kesadaran tidak berespon, riwayat demam selama 1 minggu di rumah. Nah, kita asumsikan kalau demamnya itu sudah 1 minggu, demam tinggi, pasiennya sampai penurunan kesadaran, bisa jadi pasiennya mengalami apa? Tak tanya. Bisa jadi pasiennya mengalami apa? Kira-kira mengalami apa kalau sampai dia nggak berespon penurunan kesadaran, terus demam? CHF. Kok CHF, Kak? Shock. Kan, pasiennya itu kita bisa curigai mengalami apa kalau pasiennya demam. Demam itu mengeluarkan cairan nggak kira-kira? Demam itu ngeluarin cairan nggak? Bisa kehilangan banyak cairan nggak? Bisa. Kok cek adoh sih, Rek? Kok resiko perdarahan bareng? Dehidrasi, sayang. Nah, dehidrasi, betul. Bisa jadi anaknya ini mengalami dehidrasi, makanya sampai dia itu nggak sadar dan tidak berespon. Makanya sama makanya harus kita lakukan tata laksana terlebih dahulu. Ini bahaya. Kalau enggak itu nanti pasiennya bisa lewat, ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah A, dikarenakan yang lainnya itu masih di triase kuning. Oke? Nomor berapa tadi? Nomor 12 adalah A. Kita lanjut ya. Nomor 13. Seorang laki-laki
lagi 45 tahun dibawa oleh keluarga ke IGD RSC dengan kondisi terikat tapi masih meronta-ronta sambil berteriak mengucapkan kata-kata kasar. Hasil pengkajian keluarga mengatakan hal ini terjadi sejak gagal menjadi anggota legislatif. Saat ini pasien marah-marah, mata melotot, mengancam dan memaksa orang lain untuk mengikuti perintahnya. Perawat memutuskan untuk memasukkan pasien ke ruang isolasi dengan pengawasan ketat. Apakah prinsip etik legal pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, di sini karena dia itu pasiennya marah-marah, matanya melotot, mengancam, dan memaksa orang lain untuk mengikuti perintahnya, perawat memutuskan untuk dimasukkan ke isolasi. Kenapa? Yang paling tepat bukan autonomi. Mosok yo autonomi, Rek, kalau kayak gini. Ini kalau nggak dimasukkan, kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi kalau dibiarin aja nggak dimasukkan ruang isolasi? Ya, ngamuk-ngamuk ya. Orang-orang bisa saja dipukul, kemudian membanting-banting barang. Ya, kalau semisal banting barangnya itu tidak dilukai ke dirinya sendiri. Kalau semisal dilukai ke dirinya sendiri ya, ketemu pulpen atau ketemu hal-hal lain yang berbahaya, nah, hanya harus dimasukkan ke ruang isolasi dengan tujuan agar dia itu jauh dari benda-benda yang sekiranya itu membahayakan dirinya. Maka prinsip etik yang dilakukan adalah non maleficient. Gitu. Jawabannya adalah E. Nomor 13 jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut. 14. Seorang perempuan 23 tahun dirawat di ruang bedah mengalami luka bakar akibat ledakan kompor. Hasil pengkajian, luka bakar pada daerah wajah, anterior tangan kiri, abdomen, dada, dan anterior kaki sebelah kiri. Berapa persentase luka bakarnya? Ayo, tolong dong di list gitu. Wajah itu berapa? Anterior tangan kiri berapa? Abdomen berapa? Dada berapa? Anterior kaki sebelah kiri berapa? Yuk, jawabannya yang mana? C, 36. Hitungannya gimana? Ayo, hitungannya gimana? Wajah 4,5, anterior tangan kiri 4,5, abdomen dada 9, anterior tangan kirinya 9. Oke. Oke, betul. Ini yang di list sama Kak Hani, Kak Vera Ilmawati ini betul ya. Jadi kalau anterior itu depan atau belakang? Anterior depan atau belakang? Depan, betul ya. Berarti wajahnya itu 4,5, anterior tangan kiri itu 4,5, abdomen 9, dada 9, anterior kaki sebelah kiri itu 9 juga. Berarti 9-nya kali 3 itu 27 ditambah 9. Jawabannya adalah 36. Jawabannya adalah C, 14C. Kita lanjut.
Nomor 14C, nomor 15. Seorang perempuan 35 tahun, G1P0A0, hamil 30 minggu, datang ke poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian TFU-nya 30 cm, kepala difundus, punggung kanan, presentasi bokong, bagian terendah janinnya itu belum masuk PAP. Di manakah letak loh, saya bentar. Di manakah letak mendengarkan DJJ yang tepat? Yuk, yang mana yuk? Ya, kita lihat ya. Kak, lihat soalnya boleh. Ini, Kak. Seorang perempuan 35 tahun, G1P0A0, hamil 30 minggu, datang ke poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilan. Hasil pengkajian TFU-nya 30, kepalanya difundus, kepalanya masih di atas. Punggungnya kanan, presentasinya bokong. Berarti presentasinya di bawah. Bokongnya di bawah. Berarti kamu ngeceknya di mana kalau bokong di bawah? Otomatis di bagian A, di bagian atas, punggungnya itu sebelah kanan. Berarti jawabannya adalah C, abdomen kanan atas. Ya, karena bokongnya tadi di bawah, kepalanya di atas, punggungnya sebelah kanan. Kita ngeceknya itu di punggung yang dekat sama kepala. Jadi jawabannya adalah abdomen kanan atas. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut nomor 16. Seorang perempuan 55 tahun dirawat di ruang saraf dengan diagnosis Guillain-Barré syndrome. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sering tersedak setiap kali minum dan kebutuhan sehari-hari dibantu keluarga. Tampak lemah hemiparase dekstra, TD-nya 140/90, nadinya 92, nafasnya 26, suhunya 378. Apakah masalah keperawatan tepat pada kasus tersebut? Yuk, jawabannya apa? Betul, jawabannya adalah resiko aspirasi. Kenapa resiko aspirasi? Karena di sini tuh pasiennya ini ada tadi ya keluhannya itu sering tersedak setiap kali minum. Itu yang mengakibatkan kita ngambil diagnosanya di resiko aspirasi. Seperti itu. Jawabannya adalah C. Kita lihat sih jawaban teman-teman yang lain. Pasien tersedak maka resiko aspirasi. Betul, Kak. Jawabannya C ya. Mohon izin untuk bertanya, Nas. Iya, boleh silakan, Kak. Kalau datanya itu risiko aspirasi itu karena tersedak, lalu Mm-mm. bersinggungan dengan bersihan jalan nafas. Jadi apa yang kita angkat terlebih dahulu, Nas? Terima kasih, Nas. Oke, jadi pasiennya itu sering tersedak, kemudian kakak itu ngasih pilihan apakah resiko aspirasi atau bersihan jalan nafas gitu ya. Jadi Iya, kalau semisal bersihan jalan nafas itu kak, data mayornya ya kak ya, kita baca dari data mayornya. Untuk data mayor bersihan jalan nafas tidak efektif itu lebih berhubungan kepada batuknya tidak efektif, kemudian adanya penumpukan sputum, kemudian adanya apa sih itu namanya suara nafas rongki itu lebih mengarah ke situ. Tapi kalau dia itu dengan kata-kata tersedak itu lebih mengarah ke resiko aspirasinya. Kayak gitu Kak. Jadi tetap dipilih resiko aspirasi kalau memang dia ada riwayat tersedak.
Karena kita takutkan ya, karena dia ada kelemahan dalam proses menelan ataupun ada gangguan di otot-ototnya, nanti dia itu kalau mau minum ataupun makan itu rawan masuk makanannya itu bukan ke saluran pencernaan tapi ke saluran pernafasan seperti itu. Jadi diagnosa yang paling tepat di resiko aspirasinya. Gitu ya. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ya. Seorang laki-laki 70 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan PPOK. Hasil pengkajian pasien mengeluh sesak dan cepat lelah. Tekanan darahnya 130/90, nafasnya 28, nadinya 90. Pasien akan dilakukan latihan forced breathing. Pasien telah diminta menarik nafas melalui hidung dalam 2 hitungan dengan mulut tetap dalam keadaan tertutup. Apakah tindakan yang tepat selanjutnya? A. Lakukan batuk efektif. B. Buang nafas dari mulut perlahan-lahan. C. Lakukan pernafasan perut menggunakan otot abdomen. D. Lemaskan otot leher. Atau E. Atur posisi pasiennya semipolar. Kira-kira yang mana? Jawabannya yang mana? Jadi ini SOP ya Kak ya. SOP-nya ini melakukan forced breathing. Dia telah diminta menarik nafas melalui hidung dalam 2 hitungan. 1, 2, mulutnya masih ketutup. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah jawaban teman-teman apa? Aku lihat dulu. Selanjutnya, mulutnya masih posisinya menutup, kita buang nafasnya dengan mulut perlahan-lahan membuka dan dikerutkan seperti meniup lilin. Tarik nafas 2 detik ya. 1, tahan, terus keluarkan lewat mulut, mulutnya itu dikerutkan. Nah, itu namanya forced breathing. Jadi jawaban yang tepat pada kasus ini adalah B. Buang nafas dari mulut perlahan dalam 4 hitungan, mulut kerutkan seperti meniup lilin. Nomor 17 jawabannya adalah B. SOP forced breathing. Kita lanjut ya. Nomor 18. Seorang perempuan 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri dada. Hasil pengkajian skala nyerinya 7, tekanan darahnya 130/80, nadinya 85, nafasnya 24. Hasil EKG ST depresi pada V5 dan V6. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut kira-kira? Apakah memberikan nitrogliserin, masase dada, oksigen binasal, menganjurkan istirahat, ataukah teknik nafas dalam? Kira-kira yang mana? Ayo, ini nyeri dada, nyeri dada. Jawabannya yang mana? Betul, tindakan yang paling tepat dengan kondisi seperti ini, skala nyerinya 7, kalau memang tidak ada optionnya untuk morfin, ya boleh pilih nitrogliserin. Ya, nitrogliserinnya diberikan berapa kali teman-teman? Diberikan berapa kali teman-teman nitrogliserinnya? 3 kali tiap 5 menit. Oke, kalau morfin diberikan setiap berapa menit sekali? Morfin diberikan berapa menit sekali? Ayo, masuk lali rek. Morfin kalau setelah nitrogliserin 3 kali pemberian, udah nggak bisa kan dikasih morfin tuh. Dosis morfinnya berapa? Terus diberikan setiap berapa menit sekali morfin itu boleh dikasih.
10-30 menit, oke, 2-4 miligram. Oke, sip. 10-30 menit ya, pengulangannya 10-30 menit, dosisnya itu 2-4 miligram. Betul. Oke, good job. Ini nomor 18, jawabannya adalah A. Nomor 19. Nih, Kak Rafael, kalau semisal di pilihannya ya, kalau pertanyaannya itu tindakan prioritas ya, tindakan prioritas ada pilihan nitrogliserin sama morfin, jawabannya nitrogliserin. Tapi kalau pertanyaannya tindakan yang tepat, ada nitrogliserin sama morfin, jawabannya adalah morfin. Jadi pada intinya pasien dengan nyeri dada, tindakan prioritasnya itu kita berikan nitrogliserin, untuk tepatnya itu diberikan morfin. Gitu. Jawabannya A adalah saya lihat ini. Mona. Lanjut nomor 19. Bayi laki-laki usia 1 minggu dibawa ibu ke poliklinik karena sering mengalami sesak nafas saat menyusui. Hasil pengkajiannya pucat, terdapat sianosis perifer, frekuensi nafasnya 60 kali per menit. BBL-nya 2.500, BB sekarang 4.100. Bayi dicurigai adanya kelainan jantung bawaan. Apakah pengkajian yang diperlakukan pada kasus tersebut kira-kira apa, Rek? Ayo, apa yuk kira-kira? Emang kenapa kalau Pak Bayan, sorry, bayi dengan kelainan jantung bawaan itu bunyi jantungnya emang ada bunyi jantung apa? Ayo, ada bunyi jantung apa? Suaranya gimana suara jantungnya? Murmur. Betul sekali. Tadi siapa yang jawab murmur itu? Pinter ya. Kak Leni, Kak Laila, Kak Sri, betul. Jadi pada anak-anak ataupun bayi yang mengalami kelainan jantung bawaan atau PJB ya, penyakit jantung bawaan, itu biasanya kalau kita lakukan auskultasi pada bunyi jantungnya itu ada bunyi jantung tambahan, yaitu bukan S1 S2 lagi tapi ada murmur. Makanya ini untuk memastikan apakah betul pasiennya ini mengalami kondisi eh, kelainan penyakit jantung bawaan, kita lakukan auskultasi bunyi jantung. Apakah cukup dengan itu, Kak? Ya tidak. Harus ada pemeriksaan penunjang yang lainnya seperti USG dan lain-lain untuk memastikan apakah memang betul-betul ada penyakit jantung bawaannya. Gitu. Tapi 12 ini karena yang ditanya adalah pengkajian yang perlu dilakukan, maka pengkajian itu kan kita tidak menggunakan alat bantu ya, masih kita lakukan sendiri. Kita pakai eh, apa sih diri kita dengan alat-alat yang ada aja. Kita cukup pakai stetoskop, kita dengarkan bunyi jantungnya apakah ada murmur atau tidak. Kalau memang ada murmur, bisa kita lebih mantap lagi kalau kita curiga pasiennya ini ada BJB. Jawab nomor 19 jawabannya adalah D, bunyi jantung. Kita lanjut nomor 20. Seorang perempuan 21 tahun P1A0 pos SC hari kedua dirawat di ruang nifas. Murmur suaranya seperti apa, Nus? Aku nggak bisa niruin, Kak. Kalau kakakmu nanti cari kakak nyari di YouTube ya. Aku nggak bisa niruin soalnya. Seorang perempuan 21 tahun P1A0 pos SC hari kedua dirawat di ruang nifas. Hasil pengkajian pasien mengatakan tidak diperbolehkan makan telur, daging, ikan, dan banyak minum oleh mertua. Apakah tindakan perawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah memaksakan budaya perawat kepada pasien, mempertimbangkan budaya pasien, melakukan negosiasi budaya, menyalahkan budaya pasien, ataukah merubah budaya pasien? Kira-kira, nurse ini dibahas sampai habis atau enggak? Ya, dihabiskan, Kak, kalau bisa ya, tapi enggak malam ini, Rek. Masuk sampai subuh, Rek. Enggak ya, sampai jam 9. Nanti sedapatnya, nanti kita lanjut lagi. Gitu deh. D, tuh ya. Jadi sebetulnya ini ya, karena kita itu kan hidup di
di negara yang punya banyak suku dan banyak budaya, maka kita itu harus apa ya namanya ya, harus menghargai dari masing-masing budaya yang ada. Kita nggak boleh langsung bilang, wah itu salah, itu nggak bisa kayak gitu Bu, nggak bisa. Tapi kita harus mulai pelan-pelan terlebih dahulu. Cara untuk menegosiasi budayanya. Kita ngomong dulu nih, kalau semisal ibu postpartum itu nutrisinya bagus, kalau banyak protein dan lain-lain. Nah, itu dijelaskan pelan-pelan, negosiasi. Betul. Kalau semisal kita langsung tembak, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ataupun itu sudah nggak usah dituruti omongan mertuanya. Itu nanti malah jadi permasalahan. Ya, jadi kita tetap harus menghargai budaya yang ada. Nurse tadi nyari dada, prioritasnya itu nitrogliserin, tepatnya morfin, betul, betul Kak. Jadi jawabannya pada kasus ini adalah kita lakukan negosiasi budaya dulu dengan harapan mereka itu juga mau mengerti terkait kebutuhan ibu-ibu postpartum dan kita juga mencoba untuk memahami terkait budaya yang mereka yakini. Gitu ya. Nomor 20 jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 21. Seorang perempuan 25 tahun dirawat di ruang bedah ortopedik pasca operasi eksternal fiksasi 4 hari lalu. Pasien memulai fase rehabilitasi dengan latihan berjalan menggunakan kruk aksila dengan langkah 3 titik. Perawat akan melatih pasien cara turun dari tangga. Bagaimana cara yang tepat menggunakan alat bantu pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Jawabannya apa? Jawabannya mana? Becul. Kok becul? Maksudnya apa ini? Oh, turun bersamaan. Kruk itu apa? Kruk itu ini loh. Alat bantu jalan itu loh, Kak. Nah, ini pasien memulai fase rehabilitasi dengan latihan berjalan menggunakan kruk aksila dengan langkah 3 titik. Perawat akan melatih pasien cara turun dari tangga bersamaan, cara turun dari tangga. Bagaimanakah cara yang tepat? Kira-kira apa? Apakah kruk sisi kanan turun terlebih dahulu? Yang ada jongkir ya. Kruk sisi kanan turun terlebih dahulu, jongkir nanti dia. Kruk sisi kiri turun terlebih dahulu, jongkir juga. Kaki kanan turun terlebih dahulu. Nah, ini yang sakit sebelah mana nih? Eh, ini nggak dijelaskan lagi kakinya yang mana yang sakit. Kemudian kaki turun terlebih dahulu. Enggak, yang tepat itu memang kruknya yang turun terlebih dahulu, baru habis kruk turun, habis itu apa? Habis kruk, habis kruk, terus yang turun apa? Habis kruk itu yang turun apa? Kakinya yang sakit atau kakinya yang sehat? Yo kaki, Kak. Mosok yo tangan. Kaki yang sakit apa yang sehat? Kaki yang sehat. Iya. Yang sehat dulu ya. Kaki yang sehat dulu. Kaki yang sehat dulu yang kita turunkan. Setelah itu baru kita yang sakit. Kalau naik tangga apa dulu? Ayo, kalau naik tangga apa dulu? Ini ada temen yang naik. Ada yang temennya yang nanya. Naik kaki yang sehat dulu. Sama, kaki sehat dulu. Kruknya dulu apa kakinya dulu kalau naik?
Kruknya apa kakinya? Kruknya dulu, betul. Kruknya dulu, baru kaki yang sehat, baru kaki yang sakit. Tujuannya apa? Kenapa kruknya dulu? Karena tadi ya, sebagai tumpuan, kruk sama kaki yang sehat itu jadikan tumpuan untuk kaki yang sakit. Kalau kaki sakitnya dulu yang kamu eh, majukan ya, atau yang dia yang pertama kali menyentuh tanah, bukannya malah sembuh, makin sakit nanti ya. Nanti ya, betul jungkir balik. Jungkir balik yang ada ya. Oke. Jadi turun naik itu hampir sama saja. Nggak ada bedanya. Betul, kruk dulu, Kak. Kaki sakitnya diapain? Kaki sakitnya itu apa ya, ditopang dengan yang tidak sakit. Mantul rasanya, Kak. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nomor 21 ini jadi jawabannya adalah E. Ya, kita tulis dulu 21 jawabannya E. Nomor 22. Anak perempuan 14 tahun dirawat di ruang anak dengan DBD. Hasil pengkajian muntah 1 kali, mual dan nyeri ulu hati, tampak lemas, nadinya 120, nafasnya 28, suhunya 39. Perawat akan melakukan kompres hangat, perawat menyiapkan alat pencuci tangan, menjelaskan prosedur dan memakai sarung tangan. Apakah langkah yang tepat selanjutnya pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Yang mana? Aduh, aduh, astagfirullahaladzim. Jadi udah pakai sarung tangan nih, ya. Habis itu apa? Sebelum kau mandiin, hmm? Kok mandiin? Mengkompres, sorry. Mengkompres, betul. Kita cek suhu airnya dulu ya. Kenapa harus dicek suhu air? Kenapa pakai dicek suhu air? Ngerinya apa? Iya, ngerinya terlalu panas. Kalau terlalu dingin sih nggak masalah ya, Kak ya. Tidak menimbulkan cedera. Kalau panas, mele melepuh, ya. Betul, kalau nanti panas itu dia melepuh ya. Jadi kita langkah yang tepat selanjutnya adalah kita cek suhu airnya, baru nanti setelah dicek ukur suhu airnya, kemudian kita bantu untuk kompres pada lipatan tubuhnya. Ya, jadi jawabannya adalah dua-dua itu A. Kita lihat kita selanjutnya ya, nomor selanjutnya. Seorang laki-laki 53 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan stroke. Hasil pengkajian disphagia dan mulut mencong ke kiri. Perawat merencanakan memasang NGT namun pasien menolak sehingga diminta untuk menandatangani lembar penolakan tindakan. Apakah prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Otonomi. Oke. Kita lihat dulu ya. Di sini kan harusnya dia disphagia, kemudian mulut mencong ke kiri. Itu kan tujuannya kita pasang itu takutnya ada kelemahan ya. Kelemahan menelan atau gangguan pada otot menelan. Kemudian, tapi pasiennya itu menolak, nggak mau untuk dilakukan pemasangan NGT tersebut. Maka, kita harus menghargai keputusan dari si pasien ataupun dari keluarganya. Maka prinsip etik yang digunakan adalah autonomi. Betul. Jawaban nomor 23 adalah C. Autonomi. Kita lanjut ya, itu mic-nya siapa? Ayo sayangku, dimatikan dulu. Kita lanjut nomor 24 ya. Bayi perempuan 3 hari dibawa ke rumah sakit karena mengalami kuning pada bagian tubuh. Hasil pengkajian, tampak kuning pada bagian wajah, refleks hisap lemah, bilirubin 10 mg per dl, bayi diizinkan pulang dan tidak perlu rawat inap. Apakah pendidikan kesehatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Yuk, kira-kira jawabannya mana?
Ayo, apa? Jemur aja, Kak, sampai gosong. Yang paling utama pada pasien-pasien dengan bilirubinnya tinggi atau bayi yang jaundice kuning, itu kita berikan ASI dulu, teman-teman. Kita anjurkan kepada ibunya, Bu, bayinya disusuin ya, Bu ya. Karena nanti kalau anaknya itu aktif menyusu, si kuning-kuningnya ini bisa keluar lewat pipis. Baru nanti dibantu dengan menjemur. Yang paling utama adalah asupan nutrisinya dulu yang harus dipenuhi. Asupan nutrisinya lewat apa? Kalau bayi 3 hari, nggak mungkin kan makan jajanan. Yang pasti hanya cuma ASI. Kita anjurkan ibu memberikan ASI sesering mungkin dengan tujuan agar bilirubinnya itu bisa keluar lewat pipis seperti itu. Ya, tak- kita lanjut ya. Nomor 24 jawabannya adalah D. Tak tulis dulu. Nomor 25. Hasil pengkajian masyarakat pada sebuah RW didapatkan data 35% warganya adalah perokok dan merokok di dalam rumah 40%. Tempat tinggal penduduk tidak memiliki sirkulasi yang baik. Bentar ya. Perawat memberikan penyuluhan kesehatan tentang dampak buruk merokok di dalam rumah kepada bapak-bapak di lingkungan tersebut. Apakah kriteria evaluasi afektif pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Yang mana kira-kira? Kira-kira yang mana? Afektif itu perilakunya. Apa jawabannya? Eh, 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 eh. Soalnya pernah ada juga ya. Iya. Ya, betul. Jawabannya adalah pernyataan komitmen merokok di tempat khusus. Jadi dia tetap boleh merokok kok. Kita nggak ngelarang dia mau merokok. Cuma merokoknya itu jangan di dalam rumah, jangan di sekitar rumah, tapi di tempat-tempat yang memang diperbolehkan untuk merokok. Jawabannya adalah E. Oke, ini sudah pernah dibahas ini di PDF sebelumnya kalau nggak salah ya. Ada, sama pertanyaannya. Kita lanjut nomor 26. Seorang perempuan 30 tahun datang ke Poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian pasien mengeluh mual dan muntah, riwayat melakukan kuretase setahun lalu, anak pertama berusia 4 tahun. Apakah status obstetri yang tepat pada kasus tersebut? Di sini memeriksakan kehamilan, berarti otomatis dia ibunya lagi hamil. Hasil pengkajian pasien mengeluh mual dan muntah, riwayat melakukan kuretase setahun lalu, anak pertama berusia 4 tahun. Kalau di kuretase itu berarti apa? Kuretase itu berarti keguguran atau abortus. Berarti cari yang jawabannya abortusnya ada satu. Oke, berarti abortus satunya itu di pilihan option A dan option B. Oke. Kemudian di sini hamilnya berarti 3 kali. Partusnya berapa kali? Partusnya cuma sekali. Jadi jawabannya adalah B. Iya, betul. Kenapa jawabannya B? Hamilnya 3 kali, partusnya itu sekali karena anaknya yang usia 4 tahun itu cuma satu tuh. Kemudian yang kedua itu dia dikuretase alias masuknya di abortus. Maka jawabannya adalah B. 26 B.
Kita lanjut ya. Ada yang masih belum paham, Tore? Nomor 26 ini, ada yang masih belum paham? Insya Allah paham, Nas. Oke. Lanjut ya. Nomor 27. Batita perempuan 3 tahun dirawat dengan keluhan lemas dan tidak mau makan. Hasil pengkajian tampak lemah, sangat kurus, konjungtiva anemis, HB10, BB7, TB-nya 90, nafasnya 28, nadinya 100, suhunya 36,5. Anak akan mendapatkan asupan makanan enteral dan akan dipasang NGT. Perawat memanggil keluarga untuk meminta persetujuan tindakan. Apakah prinsip etik yang diterapkan? Kira-kira, ayo. Autonomi nas, ya betul ya, karena kita tadi kan anaknya ini mau dilakukan pemasangan NGT, terus kita sebagai perawat itu memanggil keluarga untuk di apa sih namanya, untuk dimintai persetujuan, itu berarti mengaplikasikan prinsip etiknya autonomi. B, 27B. Bentar. Ini pertanyaannya apa nih? Izin bertanya, nurse, kalau anaknya dilahirkan karena meninggal di dalam kandungan, itu termasuk partus atau abortus? Kak Helga, tergantung dia usianya berapa, Kak. Kalau dia usianya di bawah 20, 19, sampai seterusnya, itu masuknya abortus, Kak. Tapi kalau semisal dia dilahirkan dalam posisi meninggal, usianya itu 20 minggu ke atas, masuknya di partus. Seperti itu. Gitu. Tergantung usia kehamilan. Betul, betul sekali. Nah, pada kasus ini tadi karena meminta persetujuan, itu masuknya di autonomi ya. Nomor 27 adalah B. Kita lanjut nomor 28. Seorang laki-laki 29 tahun dirawat di ruang unit luka bakar dengan luka bakar grade 2 pada area tangan dan kiri perawat. Area tangan kanan dan kiri. Perawat melakukan perawatan luka bakar, masang sarung tangan, masang perlak, dan luka balutan. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? Yang mana? Melakukan pencucian luka dengan normal salin, membersihkan tepi luka dengan kulit sekitar luka, menutup luka dengan kasa steril, mengevaluasi respon pasien, atau memberikan posisi nyaman. Yang paling tepat adalah setelah dibuka balutannya, adalah kita cuci lukanya dengan normal salin ya. Cuci lukanya dengan normal salin. Apakah perlu dilakukan nekrotomi, nurse? Kalau luka bakar itu sebetulnya eh tergantung ya, kalau misal dia sampai hitam-hitam gitu kan boleh dilakukan nekrotomi, tapi kalau masih alot ya nggak usah, kita biarkan saja dulu pakai autolisis debridemen. Nanti kalau udah gembuk atau udah soft, udah lembut, baru teman-teman lakukan nekrotomi. Kalau masih alot jangan dipaksa gitu ya. Nah, ini melakukan pencucian luka dengan normal salin. Tadi Kak siapa tadi ya, Kak Neva ya, mempertanyakan terkait debridemen. Nah, debridemen itu nice to know aja ya teman-teman ya. Nice to know.
debridement itu ada 5 macam. Yang pertama ada autolisis debridement. Autolisis debridement itu adalah sebuah proses menghilangkan jaringan-jaringan yang mati itu dilakukan oleh tubuh kita sendiri. Jadi kita sebagai perawat itu hanya membantu prosesnya. Dibantu dengan cara gimana, Kak? Kita balut lukanya oklusif atau tertutup sepenuhnya biar tidak ada udara yang masuk, sama diberikan topikal ataupun dressing yang bisa mempercepat terjadinya autolisis. Jadi nanti dia tuh rontok sendiri, itu autolisis debridement. Kemudian ada yang namanya enzymatical debridement. Enzymatical debridement itu menggunakan enzim-enzim dari buah-buahan yang bisa membantu proses untuk mendebridement jaringan-jaringan nekrosisnya itu. Kemudian ada biological debridement. Kalau biological debridement itu menggunakan maggot. Tahu maggot nggak? Biological debridement itu menggunakan maggot. Apa maggot itu? Belatung. Pakai belatung. Tapi belatung ini berpotensi mengakibatkan terjadinya masalah itu lebih tinggi. Jadi tidak digunakan, terus cost-nya itu mahal. Jadi banyak nggak dipakai. Biasanya yang dipakai itu perawatan di Malaysia, Rek. Itu kalau pakai maggot. Tadi udah autolisis, terus apa tadi? Enzymatical, terus ada biological, terus yang keempat itu ada mechanical. Nah, mechanical debridement itu yang biasanya kita pakai menggunakan kasa ataupun menggunakan gunting ya. Kalau gunting ya kita gunting biasa, kalau kasa itu cenderung kita gosok. Itu pakai mechanical debridement. Kemudian yang terakhir itu surgical ya. Kalau semua dari ini sudah kita lakukan tapi tidak bisa mengurangi jaringan nekrosis, kita boleh langsung naik ke kamar bedah. Tapi untuk perawat luka, pantang masuk ke ruang operasi dulu. Kita lakukan tata laksana dulu semampu kita. Tetap juga harus kerjasama dengan sejawat yang lainnya ya, untuk dokter, untuk peresepan antibiotik dan antimikrobanya. Seperti itu. Nanti kapan-kapan lah ya belajar luka. Cuma aku kalau luka ini, kalau live TikTok nggak bisa, paling kan Zoom ya. Kalau TikTok nanti aku di-banned. Gambarnya bagus-bagus soalnya. Gambar lukanya bagus-bagus. Pasti ke-banned. Lanjut ya, nomor 29. Nurse tanya, ada option sih, bentar Kak ya. Nurse izin tanya, kalau ada option melakukan irigasi NaCl ke luka dan membersihkan luka dengan SLA dari dalam, itu pilih yang mana, Nurse? Sebetulnya untuk mengirigasi itu kalau semisal kita sendiri kalau di pelayanan ya, itu kita irigasi dulu. Irigasi itu kita siram gitu loh. Teman-teman tahu Transofik? Itu yang buat nusuk infusan NaCl, tusuk dulu, kita guyur ke lukanya, baru nanti dibersihkan dari dalam keluar. Kayak gitu. Kalau SOP-nya di lapangan lo ya, diguyur dulu, habis diguyur kan, jadi kalau kita perawatan luka itu nyucinya itu nggak pakai NaCl, tapi pakai sabun luka, ataupun pakai sabun bayi, dengan air yang, ini apa sih namanya, air yang kemasan itu loh, air aqua kemasan. Nanti kalau udah itu, dicuci, diguyur lagi, terus baru dibersihkan dari dalam keluar. Dari dalam keluar, terus nanti kan kelihatan tuh mana jaringan yang hitam, yang kuning gitu, nanti bisa dilakukan nekrotomi. Sebetulnya kalau yang dilogikakan ya irigasi dulu Kak, baru dibersihkan dari dalam keluar gitu. Kita lanjut ya. Perawat melakukan pendidikan kesehatan sekolah terkait bahaya penyalahgunaan narkotika dan HIV/AIDS. Saat kegiatan tersebut, perawat mendatangkan pasien dengan narkotika dan terdiagnosis HIV/AIDS. Nama klien disamarkan dan muka ditutup dengan menggunakan topeng. Apakah prinsip etik yang terdapat pada kasus tersebut? Nggih, betul Kak Andi. Itu memang bisa rebusan jambu, kemudian ada yang pakai ini loh, ya Allah, Kak, aku lupa ya. Ada yang dia tuh bukan nyucinya pakai air jambu, tapi dia itu menggunakan madu tadi, pakai enzymatical debridement. Jadi debridementnya tuh pakai betul-betul madu murni, kayak gitu. Ada yang pakai enzim dari nanas, dari pepaya, banyak pokoknya. Tergantung mau pakainya yang mana ya. Pokoknya sepinter-pinternya kita modifikasi, kemudian untuk cost-nya itu kalau bisa lebih hemat, gitu. Ya. Nomor 29 ini tadi karena dia ini mendatangkan pasien dengan narkotika dan HIV/AIDS terus disamarkan, ditutup mukanya pakai topeng, maka jawabannya adalah confidentiality. Betul ya? Kita merahasiakan dari identitas narasumber yang kita datangkan. Jawabannya adalah B, nomor 29. 28 tadi jawabannya apa ya?
Belum tak tulis. Ah, kita lanjut nomor 30. Ini hampir sama dengan PDF yang sebelumnya ya, nggak apa-apa wis. Seorang perempuan 41 tahun dirawat di RSC karena mengamuk. Hasil pengkajian pasien masih merasa kesal dengan teman sekamarnya. Pandangan mata tajam, tangan mengepal. Perawat telah mengajarkan cara mengontrol marah dengan cara melakukan tarik nafas dalam dan pukul bantal. Ketika ingin marah, apakah tindakan yang tepat selanjutnya? Kira-kira yang mana? SP2, SP2, SP2 RPK. Ayo, SP2 RPK apa? Jawabannya adalah betul. SP2-nya itu kita ajarkan untuk minum obat. Kemudian kalau SP3-nya apa? SP3-nya apa? SP3-nya? SP3-nya? SP3-nya apa? Jadwal kegiatan. SP4? Oh, pukul bantal TND itu nomor 1. Iya, betul. Kegiatan dulu harus spiritual. SP4 betul, ibadah. SP4 itu ibadah. SP3-nya tadi apa sih? Jadinya kegiatan atau verbal? Ayo, RPK, kegiatan atau verbal? Kalau SP3, SP3. Kak minum obat bukannya SP4 ya? SP2 sekarang sayang. Obat itu sudah naik ke SP2 sayang. Sudah terbaru ya. Jadi SP1 itu identifikasi penyebab marah, kemudian latih kegiatan fisiknya itu pukul bantal sama TND, habis itu SP2-nya itu minum obat, SP3-nya itu bercakap-cakap atau verbal, yang keempat itu baru kegiatannya itu spiritual. Seperti itu. Kakak SP terbarunya referensi lihat di mana? Ada di G Drive. Tapi nggak bisa dibuka ya. Nanti tak kirim ulang deh. Ingetin aku deh. Tak kirim ulang. Ada di G Drive. Loh, nggak usah nyariin di mana-mana. Di PPT ku tuh udah SP terbaru, Beb. Bukaan, bukaan PT materi review materi jiwa itu sudah SP terbaru semua. Jadi patokannya di situ aja. Oke. Iya, nggak bisa dibuka. Yang ini ya, yang SP1 itu ya. Boleh lihat langsung PPT ku aja, nggak apa-apa. Oke. Enak malahan kamu nggak usah susah-susah ini. Apa sih namanya? Bahas satu-satu. Langsung dilihat aja di situ. Nomor 30 jawabannya I. 31. Seorang laki-laki 72 tahun tinggal di Patiwereda dengan keluhan pusing. Hasil pengkajian, klien mengatakan pernah jatuh di kamarnya, nafsu makan kurang, dan lemas, tampak berjalan sempoyongan dan menggunakan kacamata. Tekanan darahnya 171, nadinya 88. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut?
Apa? Resiko jatuh. Kita baca ya, klien mengatakan pernah jatuh di kamarnya. Oke, nafsu makan berkurang ini coret. Lemas ini bisa masuk ke resiko jatuh juga. Jalannya tampak sempoyongan boleh lah ya. Menggunakan kacamata itu juga salah satu faktor resiko di resiko jatuh. Maka jawabannya yang paling tepat adalah di poin E, yaitu pasiennya ini diagnosanya berhubungan ke resiko jatuh. 31 jawabannya E. Sampai nomor 35 ya. Ngatasi nggak sampai 40. Ya sudahlah, kita lihat aja nanti. Kalau nggak ngatasi nggak apa-apa. 32. Seorang laki-laki 48 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan gagal ginjal kronis. Pasien menjalani hemodialisa ke-1. Pasien mengatakan merasa bosan dengan pengobatan yang dijalani. Perawat yang bertugas menjelaskan tujuan hemodialisa dan memberikan pemahaman tentang diet untuk kualitas hidup yang baik. Apakah prinsip etik yang diterapkan? Betul. Prinsip etik yang diterapkan di sini adalah perawat ini memberikan edukasi, maka masuknya ke beneficient ya, dengan tujuan agar pasiennya itu paham terkait tujuan hemodialisanya. Kemudian nanti pas waktu pos hemodialisa itu apa saja yang harus dilakukan di rumah untuk kualitas hidup yang lebih baik. Ya, betul. Jawabannya adalah prinsip etiknya itu beneficient. 32 jawabannya D. Kita lanjut. Kak, ini dulunya soal hukum juga. Iya, ini soal hukum. Ini soal hukum diberikan kepada mahasiswa yang retaker, ya, mahasiswa yang mengulang dikasih soal ini untuk tujuan belajar. Rata-rata itu mirip, rata-rata mirip. Apa ya namanya, polanya ya, pola dari soalnya rata-rata mirip. Gak jauh beda, tapi tenang, gak akan sesusah aplikasi sebelah. Yang mungkin teman-teman sering ikut TO-nya itu gak bakal sesusah itu. Itu susah banget, menurutku susah banget. Itu sudah bukan di jangkauan TO Ukom, bukan TO Ukom, bukan di jangkauan Ukom. Kalau Ukom itu tidak sesusah itu. Ukom itu lebih gampang. Ukom itu mudah, mudah sekali. Ukom itu mudah sekali. Karena apa? Karena kita itu sudah, apa istilahnya ya, aku melihat dari para pembuat soal itu sudah menstandarkan kemampuan teman-teman semuanya. Karena kita di sini dari berbagai macam daerah, mulai dari timur ke barat, itu tidak sama semua kemampuannya. Kalau kita pakai standar terlalu tinggi, pasti banyak yang nggak lulus. Pasti banyak yang nggak lulus. Dibikin sedang-sedang aja. Nah, ini pengalaman dari teman-teman sebelumnya yang di bulan Juni dan bulan Agustus, itu mereka bilang, nurse, TO-nya itu susah. TO dari IPMI-nya susah. Tapi nurse pas ujian itu gampang banget, nurse. Sumpah gampang banget, nurse. Mereka kan takut di soal komunitas ya, di diagnosanya itu. Ada yang bilang, salah satu peserta dari Sulawesi, ya ampun nurse, gampang banget nurse. Jadi diagnosanya itu nggak semua pilihannya itu diagnosa komunitas. Dia itu pilihannya itu cuma salah satu aja, bahkan cuma satu diagnosa komunitasnya. Jadi kita tuh gampang banget buat nentuinnya, kayak gitu. Terus soal-soal yang keluar itu lebih simpel-simpel nurse, yang penting paham dasarnya, gitu. Itu testimoni dari teman-teman yang kemarin ujian Agustus ya kan, setiap setelah saya ujian itu aku tanya kan, yang keluar apa, yang keluar apa. Nah, itu nanti dia, ya aku sebagai pengetahuanku nanti ke depan ngasih tahu ke teman-teman yang lain. Terus juga motivasi buat teman-teman. Ada yang bilang, aduh Nurse, aku salah satu nih kemarin. Nggak apa-apa. Kalau salah satu berarti 179-nya benar. Kayak gitu-gitu sih. Aku mainnya di situ biar teman-teman tuh nggak ngedrop. Kemudian kemarin Agustus ya, ini yang mungkin ada yang dari retaker Agustus pasti bisa bilang, ada banyak yang di maternitasnya tuh hitung-hitungan. Ya, di maternitasnya itu hitungan tuh biasanya yang keluar tuh TBC, Rek. Tafsiran berat janin itu sering banget keluar. TBC, TFU, usia kehamilan, wes itu muter di situ aja. Sama usia anak, itu rata-rata keluar. Kalau manajemen itu untung-untungan, ada yang dapat bor, ada yang enggak. Tapi kebanyakan manajemen itu yang keluar itu gaya kepemimpinan, ya,
gaya kepemimpinan, kemudian penyelesaian masalah, kayak gitu-gitu. Apalagi kalau evaluasi sumatif sama formatif itu gampang malahan. Etik sama KMB. Nah, ini kuncinya tuh di KMB. Makanya aku teman-teman, di situ kan KMB itu kan ada menentukan tindakan, menentukan evaluasi. Masalah pertamanya itu teman-teman harus paham dulu, dia itu diagnosanya apa. Kalau diagnosanya teman-teman sudah paham, insya Allah untuk menentukan tindakannya itu bisa sesuai, menentukan evaluasinya juga bisa sesuai, seperti itu. Jadi dasarnya dulu. Makanya di sini tuh tak ajarkan, ayo baca diagnosanya apa, intervensinya apa, evaluasinya apa, kayak gitu. Bukan, oh ikut ikut bimbelnya Nurse Cita tuh udah pasti tuh soalnya keluar. Kalau udah pasti keluar, aku ini siapa gitu loh. Aku bukan membuat soal yang ikut membuat soal, bukan ya. Aku hanya membantu teman-teman untuk menganalisa soal. Jikapun nanti semisal yang aku ajarkan ini soalnya A, tapi nanti keluar soal yang C atau D dengan pola yang mirip, teman-teman sudah bisa mengerjakan. Itu tujuannya. Kayak gitu ya. Jadi nggak ada jaminan soal yang aku ajarkan itu keluar, tapi kalau keluar itu berarti bonus. Dan info dari sebelum-sebelumnya soal UKOM itu lebih gampang. Kemungkinan yang kemarin ini retaker ya, kemarin ini retaker itu dia, aku tanya aja sih untuk evaluasi teman-teman. Mungkin yang sebelumnya retaker saat ini ngulang lagi di bulan Oktober, persiapannya kurang matang. Ayo ngaku, persiapannya kurang matang nggak? Koreksi di dirinya. Kurang matang nggak? Atau menyepelekan? Banyak yang mengatakan aku mengabaikan nurse, tak pikir gampang, akhirnya nggak belajar. Aku nganggapnya kayak biasa aja sih Kak, ternyata nggak lulus. Ya itu tadi, karena dia kurang persiapannya. Kalau meskipun kamu itu pinter, kalau kamu nggak belajar, pisau itu kalau nggak diasah, lama-lama apa? Lama-lama ketul kalau bahasa Jawa, atau nggak tajem. Nah, itu sama kayak orang belajar. Kalau otaknya itu dibiarkan saja, ya tumpul. Makanya harus diasah setiap hari. Kemungkinan yang sebelumnya itu mengasahnya kurang maksimal atau bahkan tidak diasah sama sekali. Makanya sekarang jangan sampai kita di bulan Oktober ini kita mengulang kesalahan yang sama. Kita harus sama-sama semangat, sama-sama berusaha, insya Allah nanti kita kompeten 100%. Gak boleh ada yang gak lulus, harus lulus, wajib lulus. Masa depanmu di luar sana tuh masih banyak lagi yang harus kamu tempuh. Kamu harus kerja, kamu harus cari duit yang banyak. Ya, itu motivasinya seperti itu. Kamu harus membahagiakan kedua orang tuamu dan lain-lainnya. Harus semangat, jangan patah semangat. Abaikan yang udah lulus duluan gak apa-apa. Berarti kamu dikasih waktu untuk belajar lagi. Udah gitu aja. Gak usah nangis-nangis. Nangisnya udah lewat ya. Sekarang tinggal bahagianya, tinggal rasa bersyukurnya. Besok kita tanggal 19 udah siap untuk ujian. Oke? Kita lanjut nomor 33. Ceramah Mama Citanya sudah selesai. Seorang perempuan 21 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan anemia. Hasil pengkajian, pasien mengeluh badan mudah lelah, pusing dan tidak nafsu makan. Wajah tampak pucat, konjungtiva anemis, akral dingin, CRT-nya lebih dari 3 detik, TD-nya 100/60, nadinya 85, frekuensinya 24, suhu badannya 37, HB-nya 9. Masalah keperawatannya apa kira-kira? Yuk, masalah keperawatannya apa? Masalah keperawatannya apa kira-kira? Di sini CRT-nya memanjang, konjungtivanya anemis, kemudian tidak langsung makan, tampak pucat, akral dingin. Dia ini anemia. Oke, berarti sudah jelas jawabannya apa? Jawabannya adalah E, ya. Perfusi perifer tidak tidak efektif ya. Dikarenakan anemia, anemia itu adalah sebagai alat transportasi HB itu adalah alat transportasi oksigen. Kalau HB-nya turun, oksigen yang dihantarkan kepada jaringan-jaringan di perifer itu sangat kurang
Sehingga apa? Sehingga berpotensi mengalami penurunan perfusi pada jaringan perifer. Maka jawabannya adalah E. Kita lanjut nomor 34, yuk sampai 35 ya. Seorang perempuan 60 tahun dirawat di pasal geriatri dengan post-stroke. Hasil pengkajian hemiparesis dekstra dapat berkomunikasi dan duduk dengan bantuan. Tekanan darahnya 140/90 serta direncanakan pulang besok. Klien mengatakan ingin segera pulih dan beraktivitas. Apakah topik discharge planning pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Ada hemiparesis dekstra. Berarti otomatis discharge planningnya ini mengarah ke rentang gerak. Betul. Jawabannya adalah C. Kita lanjut. Ini nomor 35. Seorang perempuan 26 tahun datang ke poliklinik KIA dengan keluhan mual muntah, terutama di pagi hari. Hasil pengkajian HPHT-nya 12 Februari 2021, tekanan darahnya 110/80, nadi 80, nafas 20, suhu 37, hasil USG tampak kantung kehamilan. Kapan taksiran persalinannya? HPHT-nya 12 Februari 2021. HPHT-nya 12 Februari 2021. Kira-kira tanggal berapa? Jawaban yang mana? Jawaban yang mana? C. Soalnya tadi itu di 12 Februari. Februari itu berarti rumusnya tanggalnya ditambah 7, bulannya ditambah 9. 12 tambah 7, 19. Ya. Kemudian Februari itu 2. 2 ditambah 9 itu 11. Maka jawabannya adalah 19 November 2021. Betul, jawabannya adalah C. Kalau usia kayak gini kurang paham nurse aku. Kakak tinggal lihat aja, dia itu HPHT-nya di bulan apa, Kak? Kalau Januari sampai Maret, itu rumusnya tanggal tambah 7, bulan tambah 9. Kalau HPHT-nya itu di rentang bulannya itu April sampai Desember, tanggalnya tambah 7, bulan dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Udah kayak gitu aja, Kak. Caranya seperti itu. Ya, gampang sekali. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tadi apakah teman-teman mendengar ada bel? Berarti menunjukkan sudah jam 9 malam. Bel sekolah sudah berbunyi, nurse. Betul sekali, nurse. Oke, boleh sayang. Ini soalnya ya. Jadi, teman-teman tinggal lihat aja nih. HPHT-nya 12 Februari 2021. Lihatan bulannya. Kalau bulannya itu Januari sampai Maret, berarti pakai rumus tanggalnya tambah 7, bulan tambah 9. Kalau bulan HPHT-nya antara April sampai Desember, itu berarti rumusnya apa tadi ya, tanggal tambah 7, bulan dikurangi 3, tahun tambah 1. Iya, belnya sudah berbunyi ya anak-anak ya. Sudah waktunya untuk
pulang dan belajar masing-masing. Amin. Ceramain lagi dong, Nurse, biar nyenyak aku tidurnya. Oh, jangan Kak, aku lagi prepare buat TO besok ya. Lagi ngecekin soal-soal lagi buat TO besok. Kan besok mau TO ceritanya. Aku juga mau begadang nih ya. Oke. Terima kasih banyak ya atas waktunya teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semua tetap sehat. Jangan lupa minum vitaminnya ya. Minum vitamin. Kemudian tadi nggak bosan-bosan aku ingatkan untuk jalur dunia dan jalur langitnya tetap dilakukan dua-duanya. Minta maaf kepada orang tua, minta ridhonya. Jangan lupa nanti tetap juga berdoa. Yang udah beristri, yang udah bersuami ya minta ridho sama istri dan suaminya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Besok jam berapa TO-nya? Besok itu di-share jam 12 siang linknya. Teng, jam 12 siang. Terakhir sampai di tanggal 17 jam 12 siang juga. Jalur akhirat enggak ya, Nurse? Tadi kan sudah disebutin Bapak jalur akhirat ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya teman-teman. Aku undur diri terlebih dahulu. Kak besok masih bisa TF, besok masih bisa TF boleh. Kalau misal Kak aku terhalang, TF-nya masih nanti boleh. PCO aku rek. Santai lah kalau sama aku, oke? Aku undur diri terlebih dahulu. Wawaw, muwaffiq ila aqwamit thoriq.